Maksudnya ngertinya, ya bayi itu akan naluriah bertumbuh dan berkembang seperti itu tanpa adanya stimulasi, tanpa adanya asupan yang baik dan lain sebagainya. Halo Sobat Sehat, back again with us. Aku Sandy. Aku Dava. Kembali lagi di acara Bergizi, bicara seputar gizi. Oke, nah enaknya kita kali ini ngobrol tentang apa ya? Kemarin kan udah fortifikasi pangan. Betul. Kalau hari ini yang lebih gizi banget gitu kali ya. Kayaknya perlu gitu loh. Sobat Sehat itu perlu tahu. Iya, harus kita bahas karena menurut aku ini topik yang menarik untuk dibahas karena udah banyak orang tua milenial yang udah mulai aware terkait tumbuh dan kembang dari anak-anaknya. Oke, berarti kali ini kita akan membahas topik tumbuh kembang anak. Oke, nah menurut kamu nih tumbuh kembang anak itu seperti apa sih? Ada perbedaan sih ya antara tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata. Ada angkanya. Jadi melalui pengukuran menggunakan alat. Itu tuh bertambahnya sel. Istilah ilmiahnya seperti itu. Tapi cara gampangnya sesuatu yang bertambah angkanya gitu ya. Kayak berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kemudian lingkar kepala, lengan atas, itu namanya pertumbuhan. Jadi kita bisa lihat dari dia bayi sampai beberapa bulan kemudian itu mungkin panjang badannya bertambah puluhan sentimeter gitu. Berat badannya bertambah beberapa kilo gitu, seperti itu. Jadi kita bisa melihat secara iya nih kelihatan dari kecil sampai tinggi gitu kelihatan. Kalau perkembangan itu yang sebenarnya kita tidak sadari. Terjadinya tidak disadari karena ini ya merupakan fungsi. Kalau perkembangan tuh fungsinya yang dilihat itu adalah fungsinya. Mungkin orang-orang sekarang atau ibu-ibu itu nggak sadar ya kalau itu adalah sebuah milestone juga, perkembangan juga, karena ngertinya ya secara naluriah manusia atau anak itu akan bisa seperti itu dengan sendirinya. Ya itu ya bisa seperti itu sesuai dengan usianya. Tapi kalau misalnya terjadi permasalahan, dia tidak bisa, mungkin akan nggak tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan usianya gitu. Jadi perlu adanya sesuatu hal yang kita lakukan. Nanti akan kita bahas. Iya, siap. Jadi gitu ya Sobat Sehat, memang pertumbuhan dan perkembangan itu sangat penting pada balita untuk bisa kita mengetahui apakah balita itu mengalami penyimpangan masalah gizi atau tidak. Gitu. Dan menurutmu penyimpangannya tuh apa sih yang terjadi dalam ranah tumbuh kembang ini? Nah, kalau penyimpangan ya yang sering terjadi pada balita kaitannya dengan tumbuh kembang itu semisal dilakukan pengukuran dan kemudian berat badannya itu tidak sesuai dengan usianya, tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, itu kan menjadi sebuah masalah pada balita tersebut. Karena kita ketahui memang berat badan yang sesuai dengan usianya itu pun juga ada standarnya kayak gitu. Dan begitu usia pula sekian harus tingginya berapa, kemudian berat badannya setiap bulan itu harus idealnya berapa kayak gitu. Dan itu semua juga ada di buku KIA gitu loh, yang orang tua yang memiliki balita pasti punya di situ, dilihat di situ. Tetapi kalau perkembangan itu pun juga ada penyimpangan yang kemungkinan terjadi. Kayak semisal kembali lagi ya, perkembangan pun juga kita lihat berdasarkan usianya. Apakah semisal usianya 10 bulan atau mungkin 1 tahun dia belum bisa berjalan atau belum bisa berdiri atau belum menggenggam atau belum hal lain sebagainya lah yang sesuai dengan usianya, itu bentuk penyimpangan. Jadi itu sih yang permasalahan yang hampir kebanyakan orang itu, kebanyakan balita itu rentan terjadi ketika tidak adanya kepedulian dari orang tua. Iya, dan ternyata orang tua juga nggak terlalu aware tentang hal ini, gitu kan? Karena ada banyak hal yang mungkin mempengaruhi, kayak tadi yang udah aku bilang. Ada banyak orang tua yang sadarnya itu
maksudnya ngertinya ya bayi itu akan naluriah bertumbuh dan berkembang seperti itu tanpa adanya stimulasi, tanpa adanya asupan yang baik dan lain sebagainya. Sebenarnya penyimpangan kayak gitu itu tuh bisa terjadi kenapa? Karena apa ya? Biasanya itu gini sih, karena bentuk penyebabnya ya lebih tepatnya itu karena asupan pastinya, karena asupan yang tidak adekuat atau tidak mencukupi kebutuhannya itu menjadi salah satu penyebab. Jadi gitu. Jadi penyebab terjadi yang pertama karena asupan. Ketika orang tua memberikan asupan yang tidak memenuhi, tidak bergizi seimbang atau mungkin tidak mengandung protein hewani yang tinggi, itu kan juga akan berdampak terhadap pertumbuhan. Dan perkembangan pun juga sama. Jadi saling berkaitan. Jadi bisa saya bilang itu pertumbuhan dan perkembangan itu berkaitan, simultan gitu. Akibat tadi ketika asupan itu tidak terpenuhi dengan baik. Dan yang kedua karena tadi pola asuhnya atau perilaku orang tuanya yang mungkin kurang peduli terhadap tumbuh kembangnya, mungkin dalam tanda kutip tidak rutin dipantau setiap bulannya. Itu kan menjadi sebuah penyebab terjadinya penyimpangan yang terjadi pada tumbuh kembang itu. Betul. Jadi bisa disimpulkan kalau penyebabnya itu ada dua ya, betul. Antara tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh itu karena dia asupannya tidak memenuhi kebutuhan si anak. Kalau yang tentang perkembangan itu mungkin karena kurangnya stimulasi. Betul. Tapi Dava, aku kurang setuju sama permasalahan itu bukan hadir hanya karena ketidakpedulian dari orang tua. Banyak orang tua tuh yang peduli banget sama tumbuh kembang anaknya. Tapi mereka kadang masih clueless gitu loh. Harus ngeceknya tuh dari segi mana, seberapa sering seperti itu, karena banyak juga orang tua yang udah aware tapi nggak ngerti cara yang benar seperti apa. Gitu. Iya, jadi itu berarti memang perlu adanya pemahaman dari orang tua pastinya untuk bisa mengerti itu semua sih. Betul. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan solusi sih yang bisa diberikan itu kira-kira seperti apa? Dari permasalahan-permasalahan itu ya. Solusi itu sebenarnya tanggung jawab dari bukan hanya orang tua aja, tapi orang di sekitarnya. Karena pola asuh itu kan berpengaruh juga, lingkungan tuh berpengaruh juga sama pola asuh. Orang tuanya mau segimanapun kasih batasan dan lain sebagainya ke anaknya, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, itu juga akan menjadi faktor yang lainnya lagi gitu. Solusinya seperti apa? Yang pertama dilihat dari penyebabnya tadi. Ada penyebab dari kenapa kok pertumbuhan itu tidak bisa berjalan secara optimal, dan yang kedua kenapa perkembangan tidak bisa berjalan sesuai dengan usianya. Kalau pertumbuhan tidak bisa tumbuh dengan optimal, ini karena asupannya kan ya tadi. Solusi yang bisa kita berikan apa? Kita memberikan asupan yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari kapan? Dari lahir. Yang pertama ASI, kemudian nanti MPASI. Nah, di kualitas dari ASI dan MPASI itu kita yang bertanggung jawab sebagai orang tua. Gitu. Solusinya itu. Dan juga untuk tadi untuk orang tua yang sudah aware, sudah bagus. Terima kasih atas kesadarannya. Tapi bisa ditingkatkan lagi untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan dari si bayi atau balita ini sesering mungkin setiap bulan untuk pengukurannya, karena nanti kita akan bisa lihat grafiknya. Oh, tumbuhnya itu sesuai apa enggak gitu. Oh, apakah perkembangannya atau milestone anakku ini sesuai dengan usianya atau enggak. Banyak yang bilang ya, orang tua tuh anak tuh jangan dibanding-bandingin satu sama lain. Betul, itu sangat benar, tapi dibandingkannya dengan anak harus dibandingkan dengan grafik pertumbuhan dan juga milestone perkembangan sesuai dengan usianya. Jadi sebagai orang tua kita juga tidak boleh denial, karena kita juga harus ngecek, memantau kalau misalnya terjadi hal yang anomali atau tidak sesuai dengan harapan kita, itu bisa segera diselesaikan seperti itu. Dengan salah satunya tadi ya untuk pengukuran sesering mungkin. Kalau yang perkembangan gimana? Perkembangan itu kan tadi
karena pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara simultan. Kalau misalnya pertumbuhan itu ada permasalahan, nanti bisa afek atau mempengaruhi perkembangannya. Nah, ini berarti harus dijaga dua-duanya, dari asupannya dan juga dari stimulasinya. Kita kasih asupan yang baik dan benar, tapi kalau misalnya tidak pernah diberikan stimulasi, juga tidak akan bisa berkembang secara optimal, secara maksimal gitu. Kalau menurut kamu solusi yang bisa dikasih apa? Kalau dari aku sih, saya setuju sekali ya, maksudnya dengan asupan itu tadi, karena itu menjadi faktor langsungnya, menjadi menjadi direct faktornya yang bisa meningkatkan status gizi balita itu. Dan tentunya juga kepedulian dari masyarakat sih tentunya, karena tadi untuk tumbuh kembang itu kan dilakukan di posyandu ya, dan pastinya ketika dilakukan di posyandu harapannya ibu itu tadi bisa memantau dan bisa melihat secara langsung bagaimana sih status pertumbuhan dan perkembangannya baik atau tidak di situ. Karena banyak sekali yang mungkin masyarakat atau mungkin pengasuh balita itu dalam tanda kutip ketika ke posyandu ya, itu hanya formalitas saja hadir ya, karena menganggap tumbuh kembang itu ya sudah dilakukan di rumah kayak gitu loh. Nah, tetapi ketika di posyandu ya sudah, jadi mereka hanya datang kemudian langsung pulang gitu aja, tetapi tidak mengetahui esensinya gitu ya. Di posyandu itu kan memang fungsinya untuk tumbuh kembang kayak gitu sih. Jadi itu yang menjadi sebuah solusi juga ke depan agar bisa tumbuh kembang itu bisa dilakukan secara maksimal. Iya, gitu. betul. Tapi selain posyandu itu juga bisa kok dilaksanakan di mungkin dokter spesialis anak yang mungkin memiliki akses yang mudah untuk ke sana gitu. Betul. Iya. Jadi kita para orang tua harus sebaiknya, karena kan anak itu titipan dari Yang Maha Kuasa ya. Kita harus menjaga sebaik-baiknya, harus bisa memberikan asupan yang baik, yang berkualitas supaya dia bisa tumbuh dengan optimal, tumbuh sehat, ganteng, cantik. Karena gitu. pada prinsipnya adalah anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi berikanlah hak untuk anak-anak kita, berikanlah asupan yang bergizi, berkualitas, dan stimulasilah perkembangannya supaya bisa menjadi generasi emas. Yang dengan cita-cita Indonesia. Iya, Indonesia 2045 emas. Iya, bukan Jamas. Jadi mulai dari sekarang kita harus bisa mengoptimalkan kepedulian untuk tumbuh kembang, karena kalau tidak dari sekarang kapan lagi? Dan kalau bukan kita sebagai orang tua, siapa lagi? Jangan pernah kasih kelonggaran terlalu longgar untuk mengurus atau membesarkan anak-anak kita. Lakukanlah sesuai apa yang harus dilakukan. Berikanlah hak anak-anak kita sesuai apa yang harus mereka dapatkan. Iya, ciptakan generasi emas untuk bebas stunting. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu di See you Bergizi selanjutnya. Jangan lupa like, share, and comment.